Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini, bacaan Alkitabnya terambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tema renungan kita pada malam hari ini adalah tentang 3 perumpamaan yang hilang dan ditemukan kembali. Nah, di dalam catatan redaksi dari kitab Lukas, yaitu penulisnya Lukas, dia menggambarkan bahwa konteks tempat dari ketiga perumpamaan ini yang diceritakan di dalam bagian ini sering diabaikan. Nah, malam hari ini saya mengajak kita untuk sedikit melihat konteks yang tempat yang terjadi dari kisah dari ketiga perumpamaan ini diceritakan. Nah, di sana ada para pemungut cukai. Para pemungut cukai dibenci karena mereka itu membantu penjajah Roma yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, orang Israel. Bukan hanya karena mereka membantu para penjajah, mereka bekerja kepada para penjajah, tetapi para pemungut cukai, mereka sering didapati memeras di dalam memungut cukai. Nah, pada sisi lain ada di sana disebutkan tentang orang berdosa. Nah, orang berdosa ini adalah cemooh yang diberikan oleh orang Farisi yang ditujukan kepada rakyat jelata yang buta, yang tidak mengerti hukum adat istiadat yang berlaku. Maka mereka dipanggil, dicemooh sebagai orang berdosa. Nah, dalam hal ini orang Farisi sangat-sangat mengesampingkan, sangat-sangat menganggap remeh kedua kelompok ini. Kelompok para pemungut cukai yang bekerja untuk penjajah Roma dan kelompok orang berdosa karena mereka orang yang sudah rakyat jelata, buta hukum lagi. Dan orang Farisi, kita bisa lihat reaksi mereka ketika Yesus bergaul dengan orang pemungut cukai dan bergaul dengan orang berdosa. Maka reaksi yang sangat-sangat muncul dari orang Farisi adalah mereka sangat marah besar. Sampai mereka katakan dalam teks yang kita baca tadi, orang ini, Yesus, menerima orang-orang berdosa. Dan mereka mengatakan dengan sesuatu yang merasa ngeri karena tindakan Yesus. Tetapi Lukas menceritakan kepada kita, dan dalam kekagumannya dia menunjukkan bahwa sesungguhnya hanya orang berdosalah yang diterima oleh Yesus. Nah, ini menjadi refleksi untuk saya dan saudara-saudara. Kalau Yesus tidak menerima orang berdosa, maka saya dan saudara-saudara yang adalah orang berdosa, kita tidak memiliki sama sekali pengharapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menceritakan ketiga perumpamaan tentang yang hilang dan ditemukan kembali itu untuk menunjukkan ada perbedaan yang mendasar cara berpikir, cara bertindak, memutuskan antara Yesus dengan orang Farisi. Di mana Yesus menerima orang berdosa, tetapi orang Farisi sangat menolak, merasa najis, menganggap remeh, mencemooh orang berdosa. Mereka, yaitu orang Farisi, punya pemikiran yang salah, keliru tentang hal kesucian. Mereka berpikir bahwa kalau seandainya mereka berhubungan dengan orang berdosa, mereka akan menjadi najis, akan ketularan kenajisannya. Maka mereka selalu dalam pertemuan-pertemuan dengan orang berdosa, pasti mereka akan menjaga jarak. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus tidak menjaga jarak seperti sekarang ya. Memang karena peraturan protokol kesehatan kita menjaga jarak dengan virus corona. Tetapi di sini kita belajar bahwa Yesus itu
tidak menjaga jarak. Yesus bergaul dengan bebas dengan orang berdosa. Bahkan sampai-sampai di dalam Matius 11 ayat 19 dikatakan bahwa Yesus sebagai sahabat bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi perenungan bagi saya dan saudara-saudara dari teks ini untuk kita pada malam hari ini adalah, apakah saya dan saudara-saudara menyerupai Yesus atau orang Farisi? Di mana apakah kita menghindari untuk berhubungan dengan orang berdosa atau kita mencari hubungan dengan mereka? Dalam hal ini kita sebaiknya tidak salah mengerti bahwa Yesus memang menerima orang berdosa. Yesus bergaul dengan orang berdosa, tetapi tidak berarti bahwa Yesus membenarkan, Yesus setuju, menyetujui dosa mereka. Karena di dalam perumpamaan ini, ketiga perumpamaan ini cerita bahwa semuanya berakhir dengan ada pertobatan, ada perayaan sukacita yang terjadi, seluruh surga bersukacita karena satu orang berdosa bertobat. Yesus dalam hal ini menolak dua ekstrim yang berlawanan, yaitu pendirian orang Farisi yang menolak bergaul, menolak berhubungan dengan orang berdosa, menjauhi orang berdosa. Tetapi Yesus juga menolak untuk berkompromi dengan dosa. Yesus menerima orang berdosa, Yesus bergaul dengan mereka, membawa mereka sampai kepada pertobatan, mengenal kasih Yesus, kasih Allah. Tapi di dalam pergaulan Yesus dengan orang berdosa, Yesus sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Bagaimana dengan cara kita memandang seseorang, memperlakukan sesama, dan memutuskan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan sesama kita, orang berdosa? Apakah kita belajar sama seperti Yesus atau sama dengan orang Farisi, di mana kita bergaul dengan orang berdosa, dengan sesama kita menerima mereka, tetapi kita tidak berkompromi dengan dosa, tidak setuju dengan dosa. Kita ada di sana menjadi terang Kristus, menuntun mereka bersama-sama dengan mereka sampai kepada pertobatan. Hal yang menarik bahwa satu orang berdosa, maka dikatakan satu orang berdosa yang bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Ini yang sama-sama saya dan saudara-saudara rindukan, bahwa ada orang-orang di sekitar kita, karena kehadiran kita yang menjadi berkat, membawa satu orang berdosa bertobat, sukacita surga terjadi. Inilah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.